Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 160 Ruby Queen is back. Puff. Kedua dewa bulan mundur pada saat yang sama, dan bahkan bentuk iblis di belakang mereka berubah menjadi asap. Darah ungu tua berayun di udara, dan luka panjang ditarik dari bahu kanan ke tulang rusuk kiri di depan bentuk iblis itu. Ini masih dalam kasus Tian Mo Hao membantunya melawan bersama, jika tidak, dia mungkin terluka secara langsung. Tetap saja, dia kemudian berseru, hukum kerusakan. Ya, kerusakan. Ini adalah hukum kerusakan. Kekuatan destruktif dengan gila-gilaan menusuk tubuhnya dan tubuh Tian Mo Hao. Kekuatan penghancur ini benar-benar menakutkan, itu bagaikan ujung dari suatu ketajaman. Dari hukum itu sendiri, kerusakan adalah pendahulu dari kehancuran. Itu tidak seasli hukum kehancuran, tapi ini adalah hukum kerusakan pada level Dewa Bulan. Oleh karena itu, bahkan jika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, jika mereka lengah, mereka masih akan menderita luka serius, dan bahkan mampu dipotong ke tanah dengan satu pisau, lalu mereka tidak lagi dapat menghentikan pusaran guntur yang terbentuk di udara itu. Jadi, di sini ada dua hukum ya, Po Huai atau hukum kerusakan dan Hui Mi atau hukum kehancuran. Pada saat ini, warna ungu dan hitam di udara telah dihilangkan, dan dengan pendaratan dua iblis tingkat Dewa Bulan, pusaran dengan guntur biru muda di udara sebagai intinya mulai berputar dengan cepat. Di luar elemen guntur, 9 elemen yaitu emas, kayu, air, api, tanah, angin, cahaya, kegelapan, dan ruang mengelilingi Lan Ge. Pusaran yang mempesona dengan inti biru itu pun terbentuk. Lan Ge menutup matanya, diam-diam merasakan perubahan dan fluktuasi dari ke-10 elemen. Pemahamannya tentang elemen-elemen pada saat ini bahkan melampaui apa yang telah dia pelajari sebelumnya. Dia benar-benar menyadari arti mendalam dari elemen-elemen tersebut, dan semua ini diberitahukan kepadanya oleh Medan. Meskipun dia masih lemah, pada saat ini, dia telah sepenuhnya dikenali oleh Medan elemen yang sebelumnya tidak dapat membentuk dan mengerahkan kekuatan penuhnya. Medan iblis surgawi terus-menerus dihilangkan, di sisi lain medan elemen menjadi semakin stabil. Kekuatan medan iblis surgawi telah hancur dengan cepat, menyebabkan semua tekanan yang menekan hati manusia menghilang dengan cepat. Bagaimana itu mungkin? Tian Mo dan bahkan tidak marah karena cedera kali ini, dia hanya menganggapnya luar biasa. Di dunia manusia, bagaimana mungkin ada orang kuat setingkat Dewa Bulan? Bagaimana itu bahkan bisa menyakiti mereka? Setelah datang ke domain biru, untuk pertama kalinya dia merasa bahwa situasinya tampaknya berkembang ke arah yang tidak terkendali. Pedang cahaya merah memantul dan menyusup menjadi sesosok berwarna merah. Ketika sosok merah ini muncul di udara, apalagi 8 iblis surgawi, bahkan pemilik sumber kekuatan di domain biru, dan bahkan Lan Ge, sang tokoh utama, tertegun. Perasaan di hati Lan Ge juga tidak bisa dipercaya, karena itu berbeda dari yang dia bayangkan dan ketahui. Melayang di udara adalah seorang gadis kecil dengan riasan merah muda dan batu giok. Dia memiliki rambut merah panjang dan gaun merah panjang. Dia tampak seperti berusia 7 atau 8 tahun. Warna merah muda itu lembut, dan kulit putihnya seakan bisa memeras air. Wajah kecilnya bahkan memiliki sedikit lemak bayi, ditambah sepasang matanya yang besar itu terlihat cerah dan jernih. Bagaimanapun melihatnya, dia terlihat tidak berbahaya bagi manusia apalagi hewan. Jika bukan karena fakta bahwa Lan Ge merasa sedikit akrab dengan rune di antara alisnya, dia bahkan tidak akan bisa percaya itu benar. Gadis kecil setingkat Dewa Bulan. Seorang gadis kecillah yang membuat trauma dua iblis besar, Tian Mo dan Tian Mo Hao. Ini sangat sederhana. Siapa kamu? Tentu saja Tian Mo dan tidak akan tertipu dengan penampilan lawannya. Ada banyak orang kuat dengan penampilan luar biasa, dan iblis juga memilikinya. Gadis kecil di depannya memberinya perasaan yang akrab, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya, rasanya bahkan sangat aneh. Gadis kecil itu melambaikan 2 pisau panjang rubi di tangannya, dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak tahu? Bagaimana kamu menganiayaku saat itu, dan sekarang aku akan membalaskannya kepadamu. Ketika dia membuka mulutnya, itu bahkan lebih familiar. Sebab itu sama sekali bukan suara selayaknya anak kecil, melainkan suara dingin dan jernih seorang wanita dewasa. Lebih penting lagi, suara ini sangat familiar bagi 8 iblis, Fa Hua, dan Lan Ge. Ratu Ruby,
Apakah itu benar-benar kau? Lan Ge berseru kaget. Pada saat ini, medan elemen di langit telah dibentuk kembali dan menekan medan iblis surgawi. Lan Ge juga secara alami terpisah dari medan, cahaya dan bayangan dipisahkan, dan dibentuk kembali menjadi dua orang. Fa Hua juga tercengang. Mereka tidak percaya bahwa orang yang muncul di depan mereka adalah Ratu Ruby. Ini bisa dibuat menjadi versi kecil. Menjadi lebih mudah. Ratu Ruby melirik mereka, dan berkata dengan tenang, aku akan memberitahu kalian dua orang Idirot nanti. Tianmo dan Tianmo Hao. Aku ingat nama kalian dengan benar. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Setelah mendengarkan suaranya, ditambah perkataan Fa Hua dan Lan Ge, bagaimana mungkin Tianmo dan tidak mengenalinya. Namun, keterkejutannya bahkan lebih besar daripada Fa Hua dan Lan Ge, sebab dia melihat sendiri Ratu Ruby menyalakan tubuh dewanya dan menyalakan api dewa dengan matanya sendiri. Api dewa tidak dapat diubah, bahkan di seluruh alam semesta. Mereka tidak pernah salah, apalagi merasa salah. Pada saat itu, Ratu Ruby telah benar-benar menyulut tubuh dewanya sendiri untuk membantu Fa Hua dan Lan Ge keluar dari pengepungan, sehingga mereka yang memiliki medan iblis surgawi tidak akan berani menghentikan mereka. Namun, orang ini benar-benar muncul di sini dengan sangat jelas, dan kultivasinya tidak berkurang sama sekali, tetapi perasaannya tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Mungkinkah itu? Tanpa sadar, Tianmo dan menatap Fa Hua dan Lan Ge lagi, dan sekarang hanya ada satu hal yang bisa menjelaskan semua ini. Wu Shuangzu. Wu Shuangzu mampu menghidupkan kembali Dewa Bulan yang telah menyalakan api dewa, dan kultivasinya bahkan tidak berkurang. Keserakahan muncul di mata Tianmo dan hampir seketika. Jika ini masalahnya, maka arti Wu Shuangzu bagi mereka terlalu besar. Semakin lama umur seseorang, semakin mereka takut akan kematian. Ini adalah prinsip yang telah diverifikasi oleh sejarah berkali-kali. Sama seperti monster dan roh besar pada tingkat dewa di zaman es, untuk menghargai hidup mereka sendiri, mereka menolak menggunakan jantung mereka sendiri untuk menyempurnakan 7 mutiara dewa. Iblis surgawi pun juga takut tiada, apalagi mengkhawatirkan bentuk tubuh utama mereka. Jika Wu Shuangzu dapat menyelesaikan masalah ini sampai batas tertentu, bahkan jika itu hanya memperpanjang hidup, maka bagi mereka itu tidak lagi sebanding dengan harta biasa langit dan bumi. Dengan kamu sendiri, kamu ingin melawan kami berdua. Mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk memobilisasi medan elemen. Paling-paling, mereka dapat menekan medan iblis surgawi kami dan tidak dapat lagi membagi medan perang. Meskipun kamu adalah seorang dewa bulan, kamu bukan pemilik elemen dan kamu tidak bisa mengendalikan kekuatan sebenarnya dari medan. Medan iblis surgawi saja sudah cukup untuk melindungi kami. Dalam hal kekuatan tempur, kamu masih belum cukup untuk menjadi ancaman bagi kami. Tianmo dan berkata dengan ringan. Luka di dadanya tidak mulai menutup perlahan sampai saat ini. Ratu Ruby telah mengawasi keadaan dirinya dan Tianmo Hao. Luka Tianmo Hao belum sembuh. Jelas, ini adalah celah dalam kultivasi. Selain itu, Tianmo dan mampu memaksakan hukum kerusakan dalam waktu sesingkat itu setelah menahan pukulannya, yang cukup untuk membuktikan kekuatannya sendiri. Dalam hal kultivasi, peringkat iblis surgawi mungkin masih di atasnya. Ini adalah domain biru, dan kekuatan individu tidak terlalu berarti. Tidak ada pembagian medan, selama kalian tidak ragu untuk membayar berapapun harganya, kalian semua masih bisa tinggal di sini, dan aku jamin tidak akan ada yang tersisa. Ratu Ruby berkata dengan sinis. Wajah Tianmo dan sedikit berubah, dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Ratu Ruby itu benar. Apa yang paling dia khawatirkan bukanlah kultivasi Ratu Ruby, tetapi pengetahuan. Tidak diragukan lagi, di seluruh dunia manusia, mungkin tidak ada orang yang dapat memobilisasi kekuatan sebenarnya dari medan elemen. Namun, sebagai Dewa Bulan, Ratu Ruby, yang memiliki pengalaman ribuan tahun, jelas tahu lebih banyak. Tidak mungkin membagi medan perang dan memisahkan medan elemen. Masalah yang paling menyusahkan adalah begitu manusia berusaha sekuat tenaga untuk memobilisasi medan elemen untuk tiada bersama mereka. Jelas, ketika itu terjadi maka medan iblis surgawi tidak bisa melindungi mereka lagi. Semua keberadaan di sini akan tiada. Tentu saja, sangat mungkin seluruh kota Guntur akan terkubur bersamanya. Tianmo dan tersenyum acuh tak acuh, di domain iblisku, kami hanyalah pion. Tidak masalah, tapi jika aku tidak salah, di sini mereka adalah elit dari seluruh domain biru. Apakah kamu bersedia mengubur mereka dengan kami? Dengan Ratu Ruby di sini, jelas mustahil untuk menipu manusia lagi.
Lan Ge dan Fa Hua turun dari langit, satu di kiri dan satu lagi di samping kanan Ratu Ruby. Semakin dekat, semakin aneh rasanya. Ratu Ruby saat ini hanya mencapai pinggang mereka. Meski penampilannya diwariskan dalam satu baris yang berkesinambungan, kelucuan yang mulia benar-benar membuat mereka merasa ingin mengangkat tangan dan menepuk kepalanya. Itu terlihat sangat lucu. Jika bisa hidup, siapa yang mau tiada? Tuan Tianmo, jika Anda ingin pergi, kami tidak akan menghentikan kalian, kata Lan Ge sambil tersenyum. Mereka berani menggunakan Dewa Petir Penghancur untuk terhubung ke medan elemen, dan alasan terbesar adalah suara yang menyebut mereka Idiroth. Ternyata, mereka berhasil. Kepasifan akhirnya berubah menjadi inisiatif. Dengan Ratu Ruby tingkat Dewa Luna yang duduk sebagai penanggung jawab, mereka akhirnya tidak sepenuhnya tidak berdaya. Tianmo dan berkata dengan acuh tak acuh, kami tidak bisa pergi sekarang. Aku mendengar bahwa di dunia manusia kalian, ada pepatah yang disebut satu janji bernilai 1000 emas. Kami belum menyelesaikan taruhan sebelumnya. Jika kalian kalah, kalian akan kembali bersamaku. Jika kalian menang, tentu saja kami yang akan pergi. Yinuo Qianjin, Zuo Yinuo Qianjin adalah idiom yang mendeskripsikan seseorang yang dapat dipercaya dan menepati apa yang dia katakan. Lan Ge tertawa, Tuan Tianmo sangat taktis. Jika aku ingat dengan benar, ketika kita membuat taruhan sebelumnya, Anda tidak mengatakan hadiah yang kami dapat jika kami menang. Anda sekalian tiba-tiba bergerak langsung. Apakah Anda secara tidak langsung mengatakan hasilnya sekarang? Hanya saja taruhan ini sepertinya tidak adil. Jika Anda menang, Anda dapat membawa kami pergi, dan Anda dapat mengambil artefak Wu Shuangzu. Jika Anda kalah, Anda tepuk pantat dan pergi. Ini kelihatannya tidak begitu bagus. Oleh karena ini taruhan, itu harus adil. Novel Land of Miracles, Chapter 161 10-Year Agreement. Sebelumnya, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk menegosiasikan kondisi sama sekali. Mereka hanya ingin lebih banyak waktu untuk mencari peluang, jadi mereka tidak berani menantang lebih banyak iblis surgawi. Mereka juga percaya bahwa meskipun mereka dapat mengalahkan semua iblis tingkat Dewa Bintang, Tianmo dan pasti akan menyesalinya di saat-saat terakhir. Namun saat ini, ketika mereka telah mengambil inisiatif, mereka tahu bahwa setidaknya mereka memiliki kesempatan untuk tiada. Kemudian, taruhannya tentu saja akan berbeda. Tianmo dan berkata dengan acuh tak acuh, lalu apa yang kalian inginkan? Pertanyaan ini menghentikan Fa Hua dan Lan Ge. Apa yang kalian inginkan? Mereka tidak tahu apa-apa tentang ras iblis. Bagaimana ini bisa dilakukan? Fa Hua memandang Lan Ge dan berkata, jika kami menang, dalam 100 tahun, iblis tidak akan bisa memasuki ketiga alam manusia. Bisakah Anda mewakili domain iblis? Permintaan yang begitu besar, 100 tahun, tidak mungkin. Tianmo dan berkata tanpa ragu. Melihat tekadnya, Lan Ge tiba-tiba tersenyum dan berkata, kalau begitu, 99 tahun. Melihat senyum tak tertahankan di wajahnya, Tianmo dan hampir tidak bisa mengendalikan emosinya, anak manusia ini. 1. Paling banyak 10 tahun. Tianmo dan berkata dengan tegas. Lan Ge berkata dengan jijik, Anda tidak bisa datang dalam 100 tahun, tetapi Anda harus pergi selama 10 tahun. Tianmo Hao mendengus dingin, lalu berkata, sebagai iblis tingkat Dewa Bulan, kami masih memiliki sedikit kekuatan ini. Setuju. Lan Ge, yang telah menawar, tiba-tiba setuju tanpa ragu. Kecepatan janji itu membuat Tianmo dan Tianmo Hao merasa lengah. Peristiwa ini, dalam sejarah umat manusia juga dikenal sebagai perjanjian 10 tahun. Apa yang tidak pernah diharapkan domain iblis adalah bahwa 10 tahun ini memberi dunia manusia terlalu banyak ruang, sehingga mereka bisa menyesalinya nanti, tetapi kini sudah terlambat karena perjanjian telah dibuat. Lan Ge memandang Fa Hua dengan rasa puas diri, dan berkata dalam hatinya, bukankah aku hebat? Dengan 10 tahun ini, kita memiliki kemungkinan penuh untuk berkultivasi. Dengan Wu Shuangzu, itu akan menjadi 30 tahun. Aku tidak percaya bahwa dalam 30 tahun kita masih belum bisa menjadi Dewa Bulan. Bahkan tingkat Dewa Surgawi Agung pun bukannya tidak mungkin. Haha. Fa Hua berkata dalam hatinya dengan ringan, melihat penampilan mereka harusnya masih bisa menyetujuinya dalam 20 tahun. Idiroth. Bisakah kau setidaknya memujiku? Lan Ge berkata dengan marah. Tidak bisa. Sumpah itu perlu disaksikan. Buktinya adalah darah para dewa. Kalian berdelapan bersama, Ratu Ruby berkata dengan tegas. Menyipitkan matanya sedikit, Tianmo dan menatapnya dengan dingin. Tiba-tiba,
Pemimpin dari 8 iblis surgawi itu tersenyum, apakah kalian begitu yakin? 4 dari 6 iblis tingkat Dewa Bintang telah kalah dari Fa Hua dan Lan Ge, dan kini hanya tersisa 2 orang. Akan tetapi, Tianmo dan yang baru saja menanyakan pertanyaan ini, menunjukkan keyakinan penuhnya pada 2 iblis surgawi terakhir. Ya, Ratu Ruby berkata tanpa ragu, bahkan tanpa melihat Fa Hua dan Lan Ge. Baik, mari kita bersumpah. Ketika Fa Hua, Lan Ge, dan 8 iblis surgawi bersumpah dengan darah mereka, barulah sumpah itu benar-benar bermakna. Fa Hua dan Lan Ge adalah manusia, jadi ini lebih baik. 8 iblis surgawi semuanya adalah pemilik sumber kekuatan tingkat dewa. Pada tingkat ini, akan ada resonansi tertentu antara langit dan bumi, dan kekuatan sumpah itu sangat menakutkan. Itu benar-benar mampu memengaruhi mereka secara langsung. Kedua pihak dipisahkan menjadi 2 sisi. Medan elemen di langit masih ada, dan medan iblis surgawi ditekan sepenuhnya di belakang 8 iblis surgawi. Medan itu tampaknya berada dalam luas hanya beberapa ratus meter persegi, tapi medan itu masih sangat solid. Semua praktisi domain biru, Fa Hua, Lan Ge, dan Ratu Ruby berkumpul di sisi lain. Saat ini, para praktisi yang mewakili domain biru telah mengubah pandangan mereka pada Fa Hua dan Lan Ge. Khusus untuk Lan Ge, mereka bahkan memiliki sedikit fanatisme. Pemilik sumber kekuatan tingkat 9 di domain biru ini semuanya diundang oleh Lan Xiang untuk mengajari mereka apa yang telah dia pelajari ketika dia menerobos ke tingkat ke-10. Tidak terbatas pada kota Guntur saja, ada juga praktisi dari 9 kota elemen lainnya. 5 penguasa kota bahkan datang. Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada fakta. Jika dikatakan bahwa Lan Xiang berencana untuk menyerahkan posisi penguasa kota Guntur kepada putranya, dia mungkin masih akan dikritik, dan bahkan kompetisi besar kota Guntur mungkin tidak begitu meyakinkan, lagi pula ini adalah wilayah milik Lan Xiang. Akan tetapi, sekarang semua ini bukan lagi masalah. Dia menaklukkan 4 iblis surgawi dan mengalahkan pemilik sumber kekuatan tingkat Dewa Bintang, walaupun dia hanya ada di tingkat ke-9. Ini telah membuktikan terlalu banyak masalah. Tidak ada keraguan bahwa pemuda berusia 20-an ini pasti akan lebih baik dari ayahnya, seorang raja negara bebas, dan dia pasti akan menjadi Dewa Bintang atau bahkan keberadaan tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Meskipun domain biru adalah negara bebas, kecuali suasana tegang saat memperebutkan posisi raja, mereka seringkali sangat bersatu. Ini juga merupakan manfaat langka yang ditimbulkan oleh kelemahan manusia. Kemanusiaan secara keseluruhan sudah sangat lemah, bagaimana bisa menahan konsumsi secara internal? Semua orang memahami kebenaran ini. Oleh karena itu, wajar untuk bersatu. Ini tidak hanya berlaku di domain biru, melainkan di domain hukum dan bahkan domain suci. Penguasa kota Guntur tidak lain adalah kamu. Lei Mingyang, Komandan Legiun Guntur 5, berjalan mendekat dan menepuk pundak Lan Ge dengan penuh semangat. Dia yang paling bahagia saat ini, karena sekarang Lan Ge dikatakan masih menjadi atasannya. Meskipun penilaiannya terhadap Lan Ge dan Fa Hua sudah sangat tinggi, dia tidak pernah menyangka kultivasi kedua pemuda ini bisa mencapai level seperti itu. Mari kita tidak membicarakan hal itu untuk saat ini. Dalam 2 pertempuran berikutnya, kemungkinan besar kalian akan menghadapi iblis surgawi yang lebih kuat. Kalian harus bersiap, apakah kalian yakin? Mari kita istirahat dulu. Lan Xiang menyela Lei Mingyang. Belum saatnya untuk bahagia, saat mereka menyelesaikan taruhan dan mengusir iblis yang seperti dewa wabah ini, barulah semuanya akan baik-baik saja. Fa Hua dan Lan Ge sama-sama memandang Ratu Ruby, dan Ratu Ruby berkata dengan marah, untuk apa kalian menatapku? Dia baru berusia 7 atau 8 tahun, tetapi dia berbicara seperti orang dewasa. Itu memiliki jenis kelucuan khusus. Lan Ge berkata, kau baru saja bersumpah dengan sangat bahagia dan percaya diri, pasti ada sesuatu yang bisa memberi kita senjata ajaib untuk menang. Ayo beritahu kami dengan cepat, waktunya hampir habis. Tidak ada, Ratu Ruby berkata dengan datar. Tidak ada, mata Lan Ge langsung membelalak, lalu kau setuju begitu saja? Ratu Ruby meliriknya dengan jijik, jelas tidak bisa kehilangan kesempatan ini. Baiklah kau menang. Lan Ge tidak tahu harus berkata apa, dia tidak bisa mengalahkannya. Kalau begitu jika kami adalah manusia, jika kita melanggar sumpah, apakah akan baik-baik saja? Lan Ge bertanya dengan enggan. Ratu Ruby mengangguk, tidak apa-apa, hanya saja kalian tidak akan pernah bisa masuk ke peringkat dewa. Kalian tahu itu. Lan Ge tiba-tiba menjadi marah, kenapa kau berkata seperti tidak ada hubungannya denganmu?
Ratu Ruby mengerutkan bibirnya, itu bukan urusanku sejak awal. Kalau kalian tidak bisa masuk peringkat dewa, itu adalah hal yang baik untukku karena itu akan menyelamatkanku dari banyak masalah. Fa Hua sedikit mengernyit, apa yang telah kau alami sebenarnya? Ratu Ruby berkata, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal-hal ini. Pertama-tama, kalian harus menemukan cara untuk menghadapi lawan di belakang. Dari 2 iblis sisa, 1 memiliki kekuatan rata-rata dan kalian harusnya bisa menghadapinya. Untuk yang satunya, ini sulit dikatakan. Sambil berbicara, dia menggerakkannya tangannya dan melemparkan 2 pedang ruby ke Lan Ge. Dengan cara ini, dia dan Fa Hua masing-masing akan memiliki 2 pedang panjang. Hanya itu yang bisa membantumu. Selebihnya terserah padamu. Pergilah. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya seperti mengusir lalat, lalu dia berjalan ke samping, menunjuk ke tanah dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, sebuah kursi yang memadat dari tanah dan bebatuan muncul, kemudian dia hanya duduk. Fa Hua dan Lan Ge saling memandang, Lan Xiang meraih Xiang Yun yang hendak berbicara, dan memimpin semua orang kuat di domain biru untuk mundur ke sisi Ratu Ruby. Lan Xiang tahu betul bahwa saat ini, dia tidak boleh memengaruhi semangat juang putranya. Seperti kata pepatah, lakukan semuanya pada kesempatan pertama, kesempatan keduanya untuk kelelahan, kesempatan ketiganya untuk sangat kelelahan. Fa Hua dan Lan Ge, yang memenangkan 4 pertempuran berturut-turut, kini berada di puncaknya. Yi Gu Zuoqi, Zai Er Suai, San Rje berasal dari suatu sejarah yang mana dalam pertempuran ketika drum pertama kali dibunyikan, semangat juang sedang tinggi. Ketika drum dibunyikan kedua kalinya, keberanian menjadi menurun, lalu ketika drum dibunyikan ketiga kalinya, keberanian itu berubah menjadi kelelahan. Dalam 2 pertempuran berikutnya, itu benar-benar hal yang krusial. Bagi mereka, ini bukan sekadar pertaruhan, bahkan bisa dikatakan sebuah transformasi. Jika mereka menang, itu mempercepat mereka masuk tingkat dewa dan naik ke level yang lebih tinggi. Jika mereka kalah, maka kemungkinan besar mereka akan melawan kembali ke bentuk semula. Apakah kau gugup? Mengapa perasaanku setelah sumpah ini menjadi resmi, malah menjadi sedikit gugup? Lan Ge berkata pada Fa Hua di dalam hatinya. Fa Hua berkata dengan acuh tak acuh, itu karena sebelumnya melawan tanpa rasa takut akan kematian dan ada jalan keluar, itu sebabnya semangat juang akan berkurang. Lan Ge mengangguk, kau benar. Kalau begitu, untuk 2 pertempuran kita berikutnya, kita harus memperlakukannya sebagai pertempuran terakhir dalam hidup. Fa Hua berkata, katakan saja pada dirimu sendiri. Aku tidak gugup. Kau tidak membenciku, kan? Fa Hua, kau. Diam, jangan mengatakan kata-kata kotor di depanku. Suara dingin Ratu Ruby terdengar di hati mereka berdua pada saat bersamaan. Lan Ge sangat maraham, sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah. 1 Fa Hua sudah cukup, dan pihak ketiga akan masuk. Saat ini, 8 iblis surgawi besar tampaknya telah selesai berbicara. Seorang iblis surgawi paruh baya pun berjalan keluar. Di antara 8 iblis surgawi, dia bisa dikatakan sebagai yang paling biasa-biasa saja dalam penampilan. Dia bahkan terlihat seperti manusia biasa. Jika memasukkannya ke dalam kerumunan manusia, selama tidak memperhatikan matanya yang ungu tua, dia bahkan tidak bisa dibedakan dari kerumunan. Fa Hua mengulurkan tangannya dan mengambil inisiatif untuk memegang tangan Lan Ge, membiarkan energi keduanya terhubung satu sama lain. Baru saat itulah Lan Ge mendengus kesal di dalam hatinya. Tianmo Haoyu, yang ke-20 dari 24 iblis surgawi. Pria parubaya itu berkata dengan datar. Perhatian Fa Hua dan Lan Ge sudah tertuju padanya saat ini. Peringkat ke-20 Tianmo Haoyu juga merupakan salah satu yang dikatakan Ratu Ruby, relatif mudah untuk dihadapi di antara 2 iblis surgawi tingkat dewa bintang yang tersisa. Mendengar dia memperkenalkan peringkat kali ini, Fa Hua dan Lan Ge merasa sedikit santai. Lagi pula, mereka bahkan telah mengalahkan Tianmo Siguang, iblis surgawi yang berada di peringkat ke-11. Basis kultivasi Tianmo Haoyu yang ke-20 masih berada di bawah Tianmo Hao, jadi itu seharusnya relatif mudah untuk dihadapi. Mereka perlu menggunakan lebih banyak energi untuk menghadapi iblis terakhir, yang juga merupakan yang terkuat di antara dewa peringkat 6. Novel Land of Miracles, Chapter 162 The Law of Decay. Namun, untuk beberapa alasan, ketika Fa Hua dan Lan Ge mendengar Tianmo Haoyu berbicara, hati mereka merasa sedikit aneh. Itu terasa berat dan ada semacam tekanan yang tidak terlihat. Tekanan itu bukan dari luar, tapi dari hati mereka sendiri. Silakan. Fa Hua berkata dengan suara yang dalam.
Tian Mo Haoyu tampak enggan berbicara dan tidak mengungkapkan apapun, tetapi penampilan iblisnya sendiri telah muncul di belakangnya. Di antara banyak iblis surgawi yang pernah mereka lihat sebelumnya, bentuk iblis ini terlihat paling biasa. Bentuk iblisnya adalah keberadaan berbentuk manusia, bahkan tubuhnya seukuran manusia. Bentuk iblisnya itu kini melayang miring di atas punggung Tian Mo Haoyu. Ketika itu muncul, udara di sekitarnya menjadi abu-abu, dan bentuk iblis ini bahkan sedikit mirip dengan Tian Mo Haoyu. Perbedaannya adalah sudut mata dan mulutnya yang terkulai, bahkan matanya sepertinya akan turun dari rongga matanya. Dia memiringkan kepalanya sedikit, tampak putus asa dan sekarat. Tian Mo Haoyu menghela napas panjang, dan sosok iblis di belakangnya juga perlahan menjadi ilusi. Akan tetapi, ketika dia menghela napas, baik Fa Hua maupun Lan Ge jelas merasakan bahwa tekanan di hati mereka tiba-tiba meningkat pesat. Ditambah ada perasaan malas yang datang, tetapi itu bukanlah kemalasan yang nyaman, tetapi penuh dengan perasaan sedih. Kesedihan, kehilangan. Sepertinya tidak ada yang berjalan dengan baik. Kutukan. Ada kilatan cahaya di mata Lan Ge, dan sebuah guntur muncul di depannya dan Fa Hua. Guntur itu lalu meledak dan berubah menjadi energi kebenaran, mengusir roh jahat. Namun, yang mengejutkannya dan Fa Hua, setelah guntur itu dilepaskan, tidak ada pengaruh yang terjadi. Lan Ge merasa tenggorokannya kering dan tidak bisa menahan batuk. Fa Hua juga tidak lebih baik, ia merasa sedikit pusing dan dahinya terasa panas. Mereka sakit. Perlu diketahui bahwa dengan basis kultivasi mereka hampir tidak pernah sakit sejak kecil, dan mereka bahkan tidak tahu apa itu penyakit. Akan tetapi saat ini, mereka jelas merasa sakit. Ini jelas bukan situasi normal. Lan Ge bergerak, api birunya menyembur keluar dari belakang, dan semuanya bergegas menuju arah Tian Mo Haoyu seperti badai. Buku kode milik Fa Hua membuka halaman pertama diikuti ikon dewa yang muncul dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat, membuat keduanya dilapisi oleh lingkaran cahaya putih kemasan. Perasaan kesedihan dan kehilangan itu semakin dalam, bahkan di bawah pemandian cahaya spiritual, itu masih ada dengan kuat. Ini jelas merupakan jenis hukum khusus yang Fa Hua serta Lan Ge tidak tahu jenis hukum apa itu, tetapi rasa kehilangan dan kesedihan yang kuat membuat mereka berdua memiliki firasat buruk. Tian Mo Haoyu, Klan Suaimo, Dewa Iblis Pembusukan. Hukum pembusukan. Suaimo Zu, yang mana Suai di sini aku artikan sebagai pembusukan. Hal yang paling menakutkan tentang hukum pembusukan adalah semua kemampuan pemurnian tidak efektif melawannya. Akan tetapi, sebagai anggota ras Suaimo, efektivitas tempur Tian Mo Haoyu sendiri sebenarnya terbatas. Alasannya sederhana, dia termasuk kelas rendah di antara para iblis. Ini berlaku untuk seluruh ras Suaimo, ras yang sangat spesial. Di antara klan Suaimo, sangat sedikit yang dapat berkultivasi ke tingkat dewa, dan seluruh klan Suaimo hanya memiliki sekitar 2.000 orang, termasuk wanita tua dan muda serta anak-anak. Tian Mo Haoyu adalah eksistensi sangat langka yang dapat berkultivasi hingga level ini. Alasan mengapa dia tidak diizinkan bertarung lebih awal adalah karena kekuatan bertarungnya sendiri tidak kuat, dan bertarung sendiri bukanlah keahliannya. Di domain iblis, ada aturan bahwa semua iblis yang telah mencapai usia tertentu dan belum mencapai tingkat kekuatan tempur tertentu akan dibegal terlebih dahulu untuk menghemat sumber daya dan memungkinkan lebih banyak orang di medan iblis untuk dialokasikan kepada orang-orang yang mampu. Ini adalah aturan yang kejam, tetapi juga merupakan aturan bertahan hidup yang terkuat. Adapun ras yang menerapkan aturan ini, klan Suaimo adalah salah satunya. Di bawah hukum pembusukan, selama ada cukup waktu, tubuh yang hidup dapat diurai dan dibentuk kembali menjadi energi murni dan diurai di udara. Oleh karena inilah, ras Suaimo muncul. Pada tingkat Dewa Bintang, pemahaman hukum pembusukan secara alami telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. 8 iblis surgawi dapat berfungsi sebagai perwakilan dari domain iblis, yang merupakan tim yang sangat kuat dan stabil. Musuh imajiner mereka adalah monster yang kuat, bukan manusia. Oleh karena itu, di antara mereka, ada yang pandai dalam kecepatan, ada yang pandai dalam kekuatan spiritual, dan 2 dewa bulan dari klan Tian Mo dengan kemampuan yang komprehensif. Tentu saja, ada juga yang ahli dalam pertarungan dan bantuan jarak jauh, seperti Tian Mo Juyuan dan Tian Mo Haoyu. Alasan mengapa Fa Hua dan Lan Ge merasa tidak enak adalah karena mereka sudah memahami tujuan dikirimnya Tian Mo Haoyu. Itu bukan untuk mengalahkan mereka, tapi untuk mengonsumsi energinya sebanyak mungkin dalam pertempuran ini, sehingga kekuatan mereka akan berkurang oleh kemampuan aneh itu. Lalu di pertandingan terakhir,
yang akan mereka hadapi adalah yang terkuat di antara 6 iblis tingkat Dewa Bintang. Sejak orang itu datang ke sini sejak awal, dia selalu menutup matanya. Dilihat dari posisinya berdiri di sana, dia sepertinya tidak kalah dengan 2 Dewa Bulan. Bisakah lawan seperti itu dikalahkan? Mereka tidak tahu. Kecepatan Lan Ge sangat cepat, sehingga dia mendekati Tian Mo Haoyu hampir dalam sekejap. Namun, sosok di belakang Tian Mo Haoyu merosot dan tiba-tiba bersatu kembali dengan dirinya sendiri. Lan Ge hanya merasa sedikit pusing di benaknya, tetapi saat dia menebas dengan pedang panjang rubi di tangannya, itu mendarat di ruang kosong. Tian Mo Haoyu jelas masih di sana, tapi serangannya tidak bisa mengenai lawan. Pembusukan, bukan sekedar kata untuk kematian, tapi juga kata untuk menolak. Kata ini melambangkan kesialan. Oleh karena itu, saat Tian Mo Haoyu benar-benar menakutkan adalah saat dia bertarung dengan iblis surgawi lainnya. Semakin lama dia ada di medan perang, semakin besar dampaknya pada seluruh situasi pertempuran. Disinilah dia yang terkuat. Saat ini, dia menghadapi Fa Hua dan Lan Ge dalam 1 lawan 2. Sulit untuk bergerak lebih lama, tetapi selama dia bergerak untuk 1 poin, konsumsi energi keduanya akan meningkat 1 poin. Cedera dapat disembuhkan dengan cepat, tetapi penyakit membutuhkan waktu untuk sembuh. Setidaknya itu tidak dapat dipulihkan hingga akhir pertempuran berikutnya, dan tujuan Tian Mo Haoyu telah tercapai. Lan Ge menebas udara, lalu dengan kilatan cahaya, Fa Hua telah berteleportasi ke arahnya. Keduanya berada dalam pikiran yang sama, dan Fa Hua menempelkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Pedang rubi milik Lan Ge bersinar terang, ditutupi oleh ribuan guntur dan kilat, yang kemudian berubah menjadi hutan guntur dan kilat. Meskipun itu bukan hukum kehancuran, itu juga menyelimuti ruang sekitarnya dalam sekejap. Tian Mo Haoyu menghela napas lagi, baik Fa Hua dan Lan Ge jelas merasakan tubuh mereka jatuh. Kejatuhan ini tidak muncul di luar, tetapi di dalam tubuh mereka, seolah-olah organ dalam mereka terkulai, menyusut, bahkan perut mulai sedikit membengkak dan penuh gas. Akibatnya, seluruh tubuh mereka akan menjadi berat. Lagi pula, Tian Mo dan Tian Mo Hao kuat di level Dewa Bulan. Melalui pertempuran sebelumnya, mereka akhirnya menemukan kelemahan Fa Hua dan Lan Ge. Kelemahan ini tidak sulit untuk dilihat, dan itu adalah tubuh mereka. Fa Hua dan Lan Ge memang bisa mencapai tingkat ke-10 kultivasi lewat Wushuang Zhu, dan mereka bahkan mampu meningkatkan diri mereka dengan cepat saat mereka bertarung melawan iblis surgawi tingkat Dewa Bintang. Keduanya menjadi lebih cocok dan kompatibel, bahkan mampu menggunakan kekuatan medan elemen. Tapi ada satu hal, mereka bukan Dewa Bintang, bagaimanapun juga mereka masih memiliki tubuh manusia. Hal ini membuat kondisi fisik mereka masih berada pada level praktisi tingkat ke-9. Meskipun efektivitas tempur Tian Mo Haoyu tidak kuat, hukum pembusukannya memang setingkat Dewa Bintang. Jauh lebih cepat membiarkan tubuh mereka berdua tiada daripada membuat pemilik sumber kekuatan tingkat Dewa Bintang tiada lebih cepat. Menghadapi hutan guntur, Tian Mo Haoyu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, hanya ada wajah sedih. Lebih banyak guntur melintas di sekujur tubuhnya. Nasib buruk membuat sebagian besar serangan tidak mengenai secara akurat. Bahkan guntur yang menimpanya menghilang di bawah gangguan lapisan kabut abu-abu yang disangga oleh tubuhnya. Tidak ada pemilik sumber kekuatan tingkat dewa yang sederhana, dan ini terutama berlaku untuk iblis surgawi. Bahkan jika kekuatan tempur individunya tidak kuat, tidak mudah untuk mengalahkannya dengan cepat. Tidak berani mengabaikan, Fa Hua dan Lan Ge meluncurkan serangan pada saat yang sama, dan serangan elemen dikirim seperti merkuri yang mengalir ke tanah. Fa Hua memegang pedang panjang rubi dan juga menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tian Mo Haoyu melayang di udara seperti bayangan hantu, terus-menerus berkedip dan mengubah sosoknya, tetapi tidak melawan sama sekali. Hanya saja kabut abu-abu di sekitar tubuhnya terus bergerak. Kecepatannya memang tidak terlalu cepat, namun dengan bantuan hukum pembusukan, dia selalu bisa menghindari serangan fatal, membuat serangan Fa Hua dan Lan Ge semakin tidak berarti. Namun, kekuatan hukumnya terus mempengaruhi mereka berdua. Puff, butuh 5 menit penuh untuk menebas pedang panjang rubi, dan itu adalah pertama kalinya mengenai tubuh Tian Mo Haoyu, membuat satu lengannya patah dan jatuh. Namun, lengan yang patah itu berubah menjadi kabut tebal berwarna abu-abu kehitaman dan menyelimuti mereka berdua. Fa Hua dan Lan Ge tiba-tiba memiliki lapisan tekstur abu-abu hitam, tetapi pada saat berikutnya, pedang panjang mereka telah mengunci semua posisi bergerak Tian Mo Haoyu. Saya mengaku kalah.
Kabut abu-abu hitam di sekitar tubuh Tian Mo Haoyu tiba-tiba meledak, memantulkan mereka berdua, dan dia kembali ke bentuk utamanya dalam sekejap. Huh. Fa Hua dan Lan Ge terengah-engah. Demam, batuk, perut kembung, asites, dan tubuh yang melemah sepertinya menyerang mereka. Bahkan permukaan kulit mereka menunjukkan segala macam rasa sakit yang disebabkan oleh penyakit tersebut. Asites adalah penumpukan cairan di dalam rongga antara selaput yang melapisi dinding perut peritonem dan organ dalam perut. Pertempuran kelima akhirnya menang. Keduanya berpegangan tangan dan segera kembali ke ruang Wushuangsu. Mereka tidak punya banyak waktu. Ketika Tian Mo dan menandatangani sumpah lebih awal, dia dengan sengaja menambahkan peraturan bahwa di antara setiap pertarungan, demi keadilan, mereka dapat beristirahat selama 10 menit. Bahkan di ruang Wushuangsu, mereka sebenarnya hanya punya waktu 30 menit.